Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan membahas makalah tentang media pembelajaran yang mengenai teori komunikasi SMCR David Caberlo. Di dalam makalah ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian teori komunikasi, yang kedua mengenai fungsi teori komunikasi, yang ketiga biografi David Caberlo, yang keempat pengertian SMCR, yang selanjutnya komponen-komponen SMCR, lalu karakteristik SMCR, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian teori komunikasi terlebih dahulu. Teori itu merupakan susunan konsep dalam menyajikan sebuah pandangan yang sistematis dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu. Dan untuk komunikasi di dalam makalah ini saya mengambil mengenai pengertian komunikasi oleh Sarah Trenholm, yaitu komunikasi merupakan suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Jadi pengertian dari teori komunikasi ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menerangkan, menjelaskan, menilai, dan membuat kerangka atau ramalan untuk memahami tentang suatu komunikasi. Yang selanjutnya mengenai fungsi teori komunikasi. Di dalam makalah halaman 6, di sini saya menyebutkan 4 fungsi teori komunikasi. Yang pertama yaitu menyusun dan membuat rumusan tentang suatu pengalaman. Jadi fungsi teori komunikasi ini untuk membuat rumusan atau untuk menyusun tentang suatu pengalaman. Fungsi yang kedua yaitu memanjangkan ilmu. Jadi teori komunikasi ini tuh dapat memanjangkan dan memperbanyak ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga menjadi panduan untuk kajian pada masa depan. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu membuat kerangka. Jadi tentang pengertian teori komunikasi tadi kan suatu konsep yang digunakan untuk menerangkan. Nah, jadi fungsi teori komunikasi di sini juga untuk membantu membuat kerangka sebuah komunikasi. Yang ketiga saya membahas mengenai biografi David Caberlo. Nah, siapa sih David Caberlo itu? Nah, David Caberlo di sini merupakan tokoh yang lahir pada tahun 1929. David ini merupakan salah satu mahasiswa generasi pertama di program dokter komunikasi di bawah kepemimpinan Wilbur. Nah, Berlo ini juga dikenal sebagai penemu program komunikasi di Universitas Michigan yang banyak melahirkan dokter pada tahun 60-an dan 70-an. Nah, David Caberlo ini merupakan penulis buku teks komunikasi yang terkenal, yaitu The Process of Communication. Nah, buku ini tuh telah mengajarkan pengertian komunikasi sebagai SMCR. Nah, apa sih SMCR itu? Nanti akan dibahas pada subbab selanjutnya oleh teman saya. Nah, paham komunikasi Berlo ini bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses, merupakan salah satu pandangan yang diterima secara luas. Menurut Berlo, komunikasi itu merupakan suatu aliran yang berkelanjutan dari perilaku yang unik yang tidak dapat diulangi, sehingga itu memperkirakan komunikasi itu kelihatannya itu tidak mungkin. Berlo merupakan peneliti pertama yang menempatkan panca indera manusia sebagai saluran komunikasi. Nah, Berlo itu mencantumkan komponen yang mempengaruhi proses komunikasi yang meliputi ada keterampilan, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan juga budaya. Nah, komponen-komponen tadi itu juga berlaku bagi si penerima. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya M. Fadli Akbar dan juga Linda Permatasari. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Akbar dari kelas PIJ, yang mana saya akan membahas mengenai teori SMCR. Dari teori komunikasi ini muncullah sebuah nama yaitu SMCR. SMCR itu sendiri dinamakan yang pertama as source atau bisa dinamakan juga sebagai sender. Yang kedua yaitu mengenai message. Yang ketiga yaitu mengenai channel. Yang keempat yaitu mengenai receiver. Di sini dari keempat itu saling berkaitan. Bahwasanya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus melalui yaitu yang dinamakan sender. Kita ibaratkan sebagai dosen itu sebagai sender. Yang kedua itu message, yaitu isi atau volume wadah yang ada, yang mana akan diberikan kepada mahasiswa atau kepada siswa
di situ dinamakan sebagai message. Yang kedua yaitu mengenai channel, yaitu channel bisa diibaratkan channel umum dan juga channel media massa. Ketika kita melihat channel umum seperti halnya telepon, seperti halnya proyektor, itu bisa dinamakan sebagai channel umum. Yang kedua yaitu mengenai channel massa, yaitu channel massa itu bersifat dengan kepentingan sendiri, bahwasanya seperti halnya contoh radio, televisi itu dinamakan sebagai channel massa. Yang keempat yaitu mengenai receiver. Jadi receiver itu sendiri sebagai penerima. Seperti halnya tadi, bahwasanya yang pertama sender. Sender itu sebagai pengirim, yang mana akan diterima oleh penerima sebagai, atau isi dari yang disampaikan dosen itu dinamakan receiver atau mahasiswa, bisa dinamakan seperti kayak itu. Yang selanjutnya itu mengenai komponen-komponen yang ada pada SMCR. Di sini saya akan mengupas kembali mengenai SMCR, bahwasanya dalam komponen SMCR itu yang pertama sender. Dalam sender itu terdapat keterampilan komunikasi dan juga cara penyampaian. Jadi ketika guru memberi bahan, ketika guru itu menyampaikan, ketika guru itu seperti halnya menyampaikan kayak gitu. Jadi guru itu harus sebagai subjek atau sebagai pengirim. Yang kedua itu mengenai message, yang mana isi atau bahan yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi ketika guru itu sebagai pengirim, yang mana melalui message itu sebagai bahan, bahwasanya itu akan disampaikan kepada mahasiswa. Yang ketiga itu melalui channel, yang mana tadi saya sebutkan bahwasanya ada dua channel. Yang pertama itu mengenai channel massa dan juga channel umum. Ketika guru itu menyampaikan, itu bisa melalui dua channel tersebut, bahwasanya bisa menggunakan channel umum dan juga bisa menggunakan channel massa. Yang terakhir yaitu mengenai receiver. Jadi mahasiswa di sini sebagai respon yang mana telah dikemukakan oleh guru atau telah disampaikan oleh guru, yang mana tadi melalui send message dan juga channel tadi. Jadi mahasiswa itu sebagai penerima yang apa telah disampaikan oleh guru, seperti kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu mengenai teori komunikasi yang telah dikemukakan David Gaberlo dalam pembahasan SMCR seperti ini. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Linda Permatasari akan menjelaskan tentang karakteristik SMCR. Komunikasi menurut David Gaberlo ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu fokus pada proses encoding dan decoding. Yang kedua yaitu komponen komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang ketiga yaitu tidak adanya konsep umpan balik. Yang keempat yaitu efek komunikasi tidak dapat diketahui. Yang kelima yaitu tidak ada konsep, gangguan atau noise ataupun berbagai hambatan proses komunikasi lainnya. Yang keenam yaitu komunikasi berlangsung satu arah. Yang terakhir yaitu baik pemberi pesan maupun penerima pesan memiliki persamaan jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Selanjutnya, poin G yaitu prinsip dasar dalam proses komunikasi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses pengoperan atau penerimaan dari lambang-lambang yang mengandung arti. Lambang mencirikan renungan dari semua pikiran dan perasaan serta harapan-harapan dan kekecewaan. Menurut David Gaberlo sendiri, dalam bukunya The Process of Communication, bahwa proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain atau komunikan. Yang kedua yaitu proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang atau simbol di sini seperti bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu proses komunikasi secara sekunder.
Proses komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau media seperti radio, kabar berita, majalah, televisi, dan lain sebagainya. Menurut Catlib dan Center, komunikasi yang efektif harus diperhatikan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu fact finding, adalah mencari dan mengumpulkan fakta dan data sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu planning. Berdasarkan fakta dan data tersebut, maka disusun suatu perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu communication atau communicating. Setelah perencanaan disusun tentang materi, waktu, sarana maupun komunikator yang akan menyampaikan pesan, maka barulah dilakukan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Dan yang terakhir yaitu evaluation, yaitu pekerjaan evaluasi tentang suatu kegiatan yang mutlak dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf.